Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, cerita yang berjudul Getih Ireng Abdi Lelembut, part terakhir, awal dan akhir. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat kalian semua yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, bagaimana kelanjutan kisah ini? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Dengan ilmu bela diri dan ilmu batin yang mereka latih sejak Cahyo kecil, tanpa pusaka, tanpa ingon, tanpa bantuan Wanasura ataupun keris Sukmageni juga. Mereka hebat ya Nan. Suatu saat Dirga pasti akan sehebat kalian juga, ucap Mas Jagat yang terkagum dengan ilmu mereka berdua. Saat semakin banyak Ingan Brotowongso yang ikut bertarung, aku dan Mas Jagat segera memasuki pertarungan dan menghabisi satu persatu makhluk yang berada di sekitar kami. Ide bagus Danan. Aku penasaran Jul, sekuat apa Mas Jagat kalau dia bertarung dengan pusaka yang sebenarnya? Seolah merespon ucapanku, Mas Jagat mengambil posisi berhadapan dengan Mbah Sedo dan bersiap menerima serangannya. Merasa kesal serangannya tidak ada yang berhasil melukai kami, Mbah Sedo seperti membacakan sebuah ajian yang membuat tangannya menghitam. Lengannya seperti berubah menjadi sisik ular dan bersiap untuk menyerang kami. Awas, ada racun di serangan itu, Pak Lek berteriak, tapi Mas Jagat terlihat begitu tenang. Ia membacakan sebuah mantra pada keris Raga Sukma yang membuatnya bercahaya, persis seperti yang digunakan oleh pendekar Daryana saat melatihku dulu. Belum sempat menghunuskan serangan itu kepada kami, cahaya keris Raga Sukma yang digenggam Mas Jagat sudah melesat terlebih dahulu menusuk jantung Mbah Sedo. Sebaliknya, kini gantian Mas Jagat yang menerjang menebas lengan di hadapannya. Seketika sebuah keris hitam terjatuh di tanah bersamaan dengan lengan yang menggenggamnya. Brengsek. Mbah Sedo terlihat kesakitan dengan luka di jantungnya. Namun kami tahu serangan itu tidak cukup untuk membunuhnya. Wah, keren Mas Jagat, keren. Cahyo berteriak. Aku pun terkagum-kagum dengan serangan itu. Namun tidak ada waktu untuk itu. Berbagai ingon sudah bersiap mengincar kami. Pak Lek sudah bersiap dengan geni Baraloka. Setidaknya api itu bisa mengurangi sebagian makhluk yang berasal dari arwah manusia. Mbah Sedo terlihat murka. Ia menggunakan ilmu kekuatan untuk menghentikan pendarahan pada lengannya itu, memungut kerisnya, dan menyelimuti tubuhnya dengan asap yang aku duga mengandung racun di dalamnya. Sudah, biar Pak Le saja, kata Pak Le yang merasa lebih mampu mengatasi permasalahan racun gaib. Tepat sebelum serangan mereka beradu, tiba-tiba sebuah banaspati meledak di hadapan mereka, bersama kehadiran sosok makhluk yang sangat ingin kami hindari, Ki Jaran Rundra. Raden Sarwokusumo, dia di sini. Kita mundur dulu. Saat itu juga kami berlari ke arah mes menjauhi ingon Raden Sarwokusumo. Kami belum siap menghadapinya. Ilmunya yang mampu membuat sukma kami terpisah, membuat kami harus mencari strategi lain untuk melawannya. Raden Sarwokusumo, cucu Raden Jarga, ucap Mbah Sedo menyambut kedatangan Raden Sarwokusumo. Bagus kalian ada di sini. Semua ilmuku ada untuk menghabisimu dan seluruh keluargamu, ucap Raden Sarwo pada Mbah Sedo. Tak butuh waktu lama, seperti sudah menunggu saat ini, Raden Sarwokusumo mencabut kerisnya dan menyerang Mbah Sedo. Kekuatan hitam saling bertemu dan beradu hingga beberapa kali tubuh mereka terpental. Aku kembali ke ragaku
Dan saat Dirga sadar, ia segera berlari ke depan pintu, menyaksikan apa yang terjadi di depan. Danan, kembalikan dulu kerismu, kata Mas Jagat yang segera mencari tempat untuk duduk menyandarkan tubuhnya. Sepertinya serangan tadi banyak menguras tenaganya. Pak Le, dulu dari dalam kami bisa melihat kondisi di luar melalui jendela. Kenapa sekarang tidak bisa? Kira-kira Pak Le tahu? Pak Le juga merasa ada yang aneh, Nan. Isi rumah ini yang dibatasi dinding kayu, seperti berada di alam lain. Jauh berbeda dengan di luar sana. Mungkin saat kamu kesini dulu, ada kekuatan yang menghubungkan kedua alam ini. Namun sekarang, karena kekuatan itu sudah menghilang, hanya pintu ini satu-satunya yang menghubungkan alam di luar dan alam di dalam mes ini. Cukup membingungkan. Namun aku sedikit mengerti. Mungkin keberadaan Sisi dalam rumah ini yang ternyata berada di alam lain membuat tempat ini tidak dapat diserang oleh ilmu hitam. Biar saya coba. Kalian beristirahat dulu, ucap Mas Jagat yang sudah merasa sedikit pulih. Mas Jagat, mau mencoba apa toh? Saya akan coba menghubungkan bangunan ini, Jul, untuk melihat keadaan di luar. Mungkin di sini aman, namun kita tidak tahu sampai kapan. Mas Jagat, memangnya Mas Jagat bisa? Walah, Pade ini spesialis nolongin roh orang yang tersesat di alam lain. Soal lintas dimensi, belum ada yang lain yang lebih ahli dari Pade, jawab Dirga padaku. Kali ini aku semakin kagum dengan Mas Jagat. Cahyo pun segera menoleh ke arahku dengan mata yang sedikit kesal. Coba, kamu kenal Mas Jagat dari lama. Kita pasti gak akan kebingungan waktu masuk ke Jagat Segoro Demit, ucap Cahyo dengan mata yang menatap ke arahku. Mendengar ucapan Cahyo, Mas Jagat segera menoleh. Jagat Segoro Demit, itu sih lain cerita. Bisa gak balik saya kalau ke sana, kata Mas Jagat dengan ekspresi yang cukup kaget. Sepertinya ia penasaran dengan ucapan Cahyo, namun ia memilih untuk menyimpan pertanyaannya sampai semua masalah beres. Hampir semalaman kami menunggu di tempat ini. Tidak ada satupun serangan yang berhasil masuk ke tempat ini. Aku dan yang lainnya bergantian berjaga, agar ada waktu untuk beristirahat saat pertempuran berikutnya. Pak Le, ini berarti kita nunggu sampai ada yang kalah dari di antara satu dari mereka. Kita awasi terus. Kekuatan di belakang mereka sangat besar, Nan. Belum tentu tempat ini bisa bertahan. Satu malam telah berlalu, aku mencoba mengintip dari pintu rumah, menyaksikan apa yang terjadi di luar. Kali ini bukan hanya Mbah Sedo dan Raden Sarwokusumo, tapi sudah ada beberapa orang pengikut yang saling beradu ilmu. Aku mengingat salah satu orang yang di belakang Mbah Sedo itu adalah seseorang yang bertarung melawan Darminto dan Girman di desa Mbokyem. Aduh, sudah siang bukannya malah selesai. Tapi kok malah tambah banyak ya? Iya, Nan. Itu tanah di depan sudah menghitam. Sudah banyak ilmu hitam yang jatuh di sana, lanjut Cahyo padaku. Malam kembali datang dan pertempuran mereka belum juga selesai. Kami mulai khawatir logistik kami akan cukup untuk bertahan bila pertempuran ini berlanjut lebih lama. Bimo, Danan, Cahyo, kesini, panggil Mas Jagat kepada kami semua. Kami semua segera berkumpul ke ruang depan menuruti panggilan Mas Jagat. Saya sudah selesai. Siap-siap setelah malam ini. Kita akan melihat apapun yang terjadi di luar lewat jendela mes ini. Kami mengangguk, menandakan siap menyaksikan apa yang terjadi di luar dengan lebih jelas. Seperti membacakan bait terakhir sebuah mantra, Mas Jagat menutup ajian dan seketika suara ribut terdengar di sekitar kami. Dari jendela mes berkali-kali terlihat kilatan yang berasal dari ledakan. Pak D, bisa ada sebanyak itu panas bati yang beradu, ucap Dirga kepada Mas Jagat. Buto siluman ular, Kijaran Rundra, yang kali ini membawa pasukannya. Sebanyak apa pusaka yang mereka punya? Cahyo bertanya seperti itu.
Raden Anjar dan Nyai Kanjeng yang mendengar suara ricuh ini segera keluar dari kamar menghampiri kami. Ini perang santet. Bukan, ini perang ilmu hitam. Dulu, ini pernah terjadi dan nyawa warga satu desa lenyap hanya karena pertarungan keji ini, ucap Raden Anjar, lalu dilanjutkan dengan Nyai Kanjeng. Dulu, kami lakukan ini untuk membela harga diri keluarga. Sekarang kami sadar, ini adalah hal yang benar-benar bodoh. Pak Le yang sedari tadi memperhatikan perang santet ini, seolah mengetahui sesuatu. Bratawangsa, abdi keraton Rawa Ulo, dan saudara kalian abdi keraton Alas Demit. Mereka hanya orang-orang bodoh yang termakan tipu daya iblis. Entah siapa yang menang dan kalah, tidak ada yang akan lolos dari siksaan setan-setan itu setelah mati. Ucap Pak Le benar. Kekuatan sebesar ini hanya mereka miliki sesaat. Pada akhirnya mereka akan membayar pengabdiannya selama di neraka bersama iblis tempat mereka mengabdi. Raden Anjar, dulu perang ini berakhir berapa lama toh? 17 hari. Cahyo kaget mendengar ucapan dari Raden Anjar. Waduh, lah piye toh iki? 17 hari. Persediaan kita tidak akan cukup toh? Ucapan Cahyo benar. Kami harus mencari cara untuk menambah persediaan logistik kami, atau cara lain ikut campur dalam pertempuran gila itu. Kita tunggu Nyi Sendarangu sampai batas logistik kita habis. Semoga dia benar-benar datang. Dia pasti datang, Pak Le. Kalaupun dia tidak menepati kata-katanya, pasti terjadi sesuatu di sana. Hari berjalan semakin larut, tidak ada satupun dari kedua trah yang mengalah. Sudah cukup banyak korban dari kedua belah pihak yang mati dengan cara tidak wajar. Ada yang mati dengan kepala terpisah jauh dari badannya. Ada yang tubuhnya menghitam gosong seperti terbakar. Ada juga yang mati dengan seluruh darahnya habis keluar dari setiap lubang di tubuhnya. Melihat hal itu, aku benar-benar kesal dan ingin segera keluar dari tempat ini untuk menghentikan mereka. Sayangnya, kemampuanku jauh dari cukup. Tepat pada lewat tengah malam, tiba-tiba suara pertempuran menjadi hening. Namun samar-samar aku merasakan perasaan bahaya yang membuat aku tidak bisa tenang. Kami semua merasakan perasaan ini, mengambil posisi masing-masing untuk mengintip apa yang terjadi di luar. Terlihat Trah Darmawiloyo terpukul mundur oleh kemunculan sosok kakek tua yang terlihat lebih tua dari Mbah Sedo, namun dengan bentuk tubuh yang lebih kuat. Gak mungkin itu manusia. Dia bahkan lebih gila dari Ludruk Ireng dulu. Bener Nan. Tapi itu siapa ya? Belum sempat menjawab, kakek itu melihat keberadaan tempat ini dan mengarah ke arah kami. Sepertinya mundurnya Trah Darmawiloyo mengakibatkan mereka mengalihkan targetnya kepada kami. Nan, dia kesini loh Nan. Jangan bilang dia bisa menembus tempat ini. Cahyo berteriak. Kakek itu berlari semakin cepat dan menerjang tempat ini dengan kekuatan hitam yang menyelimuti tubuhnya. Danan, Jagat, baca ajian pelindung, teriak Pak Le dengan panik. Dengan sekali hempasan, seketika bangunan tempat kami berlindung itu hancur dan roboh. Sekat pemisah dimensi yang ada di bangunan itu pun menghilang seketika dan membuat seluruh ilmu hitam yang berada di sekitar bangunan itu mulai mengincar kami. Beruntung, pelindung yang kami buat berhasil menjaga semua manusia yang ada di sini. Tika, Ajeng, Raden, Nyai, Pak Gito, ke arah sini. Kita harus keluar, teriak Dirga, yang segera mengevakuasi mereka bersamaan dengan runtuhnya mes ini. Kepanikan melanda setiap dari kami, dan secara bersamaan mengambil posisi mengelilingi mereka yang tidak bisa bertarung. Kamu siapa? Apa maumu? Tanyaku pada sosok yang dengan mudah menghancurkan mes tempat kami berlindung. Aku Bratawangsa. Dia adalah leluhur Trah Bratawangsa yang hidup ratusan tahun. Sebelumnya aku tidak percaya
bahwa dia benar-benar masih hidup, kata Raden Anjar dengan terbata-bata. Mendengar penjelasan Raden Anjar, kami tidak banyak bertanya dan bersiap menghadapi bahaya besar ini. Dua anak kecil itu, Nyai Kanjeng dan Raden Anjar, mereka keturunan Damar. Mereka tujuan kita. Jelas Mbah Sedo kepada gurunya itu. Benar-benar tanpa ucapan apapun, tiba-tiba Nyai Kanjeng memelototkan matanya seolah merasa kesakitan. Pale, Pale. Aku berteriak, yang segera direspon dengan mengirimkan geni baraloka pada Nyai Kanjeng untuk menghentikan serangan Brotowongso itu. Mengetahui serangannya gagal, Ki Brotowongso maju sendiri dengan membawa sebuah pasak kayu tajam, seolah bersiap menusukkan ke tubuh Nyai Kanjeng. Cahyo dengan spontan memanggil kekuatan Wanasura dan menghadangnya. Namun dengan satu sapuan, Cahyo terpental jauh dan terjatuh dengan darah yang keluar dari mulutnya. Cahyo! Aku berteriak yang khawatir dengan keadaannya. Namun aku harus menghadang Ki Brotowongso yang terus menyerang. Beruntung Ki Brotowongso berhenti dengan serangan keris yang dilempar oleh Dirga yang ia kendalikan setiap Ki Brotowongso mencoba menyerang. Aku pun segera menghalangi Ki Brotowongso dengan tebasan dari keris Raga Sukma. Pale, Danan, Tika, itu Tika! Teriak Cahyo yang sedang berusaha berlari menghampiri kami. Sekilas aku menoleh, namun terlambat. Tanpa ada yang sadar, tubuh Tika tertarik oleh sebuah kekuatan yang berasal dari Ki Jaran Rundra. Pak Gito yang mencoba menahannya terpental dengan luka yang cukup serius. Setidaknya, tujuan kita tercapai satu, untuk mencegah anak haram itu mewarisi Trah Darmo Wiloyo, ucap Raden Sarwokusumo tanpa wujud yang terlihat. Aku bersiap menghentikan mereka, namun sebuah tendangan dari Ki Brotowongso membuat aku terpental dengan luka yang cukup serius. Danan, fokus pada lawanmu, biar aku yang menyusul Tika, teriak Mas Jagat, yang segera melebarkan celah dimensi yang dibuka oleh Ki Jaran Rundra. Terlalu bahaya untuk Mas Jagat bila memasuki celah itu dengan kondisinya sekarang, hingga aku memutuskan untuk melemparkan keris Raga Sukmaku padanya. Mas Jagat, bawa ini! Aku berteriak sambil melemparkan kerisku yang ditangkapnya, bersamaan dengan tertutupnya celah dimensi itu. Aku segera kembali berhadapan dengan Ki Brotowongso, dan tiba-tiba Dirga berdiri di hadapanku. Mas, tanpa keris Raga Sukma terlalu berbahaya melawan makhluk itu. Dirga, kalau tanpa pusaka itu kita tidak bisa apa-apa, berarti kita memang tidak pantas memiliki pusaka itu. Jawabku pada Dirga, mengulang perkataan almarhum bapak kepadaku dulu. Dirga tidak mengerti, namun dia masih tetap bisa mencerna perkataanku. Ayo Nan, 4 lawan 2. Kalau kalah sih malu-maluin. Yang diincar Darmo Wiloyo hanya Tika. Berarti saat ini kita itu berkonsentrasi pada Trah Brotowongso ini. Iya Angel, siap. Aku membacakan sebuah mantra pada kepalan tanganku yang membuatnya sedikit bercahaya dan berlari ke arah Ki Brotowongso. Cahyo pun membacakan ajian penguat raga dan menggabungkannya dengan kekuatan Wanasura. Pale membesarkan geni baraloka dan menyebarkannya di sekitar kami dengan maksud kami siap untuk menggunakannya kapanpun. Pasukan Cahyo beradu dengan Ki Brotowongso. Kali ini ia terpental, namun tidak seperti tadi. Saat perhatiannya terpecah, aku menghembaskan ajian lebur saketi, sebuah pukulan jarak jauh dari kepalan tanganku. Sepertinya kali ini seranganku berdampak padanya. Mbah Sedo yang melihat hal ini segera masuk ke dalam pertempuran, namun keris Dirga menghalaunya, sementara Pak Alek membaca mantra pembakar untuk membuat jarak di antara mereka. Kami seolah bisa mengimbangi mereka berdua, namun kami tahu Ki Brotowongso masih menyimpan kekuatannya. Dirga, biar ku ajarkan sedikit mengendalikan pusakamu itu, ucapku sembari menghalau serangan Ki Brotowongso. Dirga menoleh dan sedikit membagi konsentrasinya. Manusia memiliki 4 sukma: roh, nafsu, cahaya, dan kalbu.
coba tanamkan sebagian pada pusakamu. Dengan begitu, kamu bisa mengendalikannya, layaknya bagian tubuhmu. Di situ Dirga cukup bingung, namun sepertinya ia terus mencoba. Aku membiarkannya dulu, sementara terus mencoba melawan musuh di depanku. Sudah, cukup. Teriak Ki Brotowongso yang mulai kesal. Ucapannya terdengar ke seluruh hutan bersamaan dengan kekuatan hitam yang meluap dari tubuhnya. Saat itu juga seluruh ingon yang terikat dengan jimat di tubuh mereka muncul dari kabut hitam dan berdiri di belakang mereka, layaknya pasukan yang siap untuk melumat kami. Bersamaan itu tiba-tiba Mas Jagat muncul dari kabut itu sambil menggendong Tika. Tika! Nyai Kanjeng berteriak yang segera menjemputnya. Lah, Mas Jagat, kok cepet banget toh? Cepet gundulmu. Saya sama Tika sudah 3 hari di dalam sana. Beruntung saya lihat kabut hitam yang mirip di rumah Raden Anjar dan bisa muncul lagi di sini. Jelas Mas Jagat. Kedatangan Tika bersamaan dengan kembalinya Ki Jaran Rundra dan Raden Sarwokusumo. Kini mereka bermaksud membunuh Tika dengan tangannya sendiri. Namun Raden Anjar menghadang mereka dan menatap Raden Sarwokusumo. Sepertinya ada benturan kekuatan di antara mereka yang membuat Raden Sarwo tertahan. Minggir Raden, aku tidak mau jika harus ikut membunuhmu, ucap Raden Sarwokusumo. Kalau begitu, kita tinggalkan tempat ini. Kalian tidak kuizinkan menyentuh mereka selama aku masih hidup, jawab Raden Anjar. Sayangnya, begitu selesai mengucapkan itu, tiba-tiba cemeti Ki Jaran Rundra sudah menebas tubuh Raden Anjar hingga darah bermunceratan dari tubuhnya. Akan kukabulkan, balas Raden Sarwokusumo tanpa ragu. Raden Anjar yang terluka tidak mau menyerah. Ia meraih pusaka kalung di tubuh Ki Jaran Rundra dan membacakan mantra pendek hingga pusakanya terpecah. Aku yang memberikan semua pusaka itu kepadamu. Kini, aku mencabut berkah kepemilikan atas itu semua, ucap Raden Anjar dengan luka yang terus bertambah di tubuhnya. Raden Anjar menahan rasa sakitnya dan berkali-kali membaca mantra di mana di tengah mantra itu terdapat nama-nama berbagai pusaka. Sepertinya itu adalah pusaka yang selama ini pernah ia miliki. Tepat saat mantra itu ditutup, serangan Ki Jaran Rundra terhenti. Brengsek, kau tahu apa akibat atas perbuatanmu? Kata Raden Sarwokusumo. Raden Anjar hanya tersenyum dengan darah yang menetes dari mulutnya. Ingonmu bebas. Kini mereka akan meminta bayaran atas ikatanmu. Itu adalah ucapan terakhir Raden Anjar sebelum terjatuh ke tanah. Mas Anjar, teriak Nyai Kanjeng yang segera menahan tubuh Raden Anjar yang terjatuh. Tepat saat selesai berkata itu, Ki Jaran Rundra menghampiri Raden Sarwokusumo dengan wajah yang beringas. Raden Sarwokusumo terlihat ketakutan. Ia mencabut kerisnya, namun tidak ada kekuatan apapun yang muncul dari pusaka itu. Ia mengusap cincinnya, namun tidak ada apapun yang terjadi. Jangan pergi. Kamu itu peliharaanku, teriaknya dengan putus asa. Namun Ki Jaran Rundra tidak peduli. Setelahnya yang terlihat hanya Ki Jaran Rundra yang menebaskan cemetinya di leher Raden Sarwokusumo hingga kepalanya terpisah. Tidak terhenti sampai di situ. Ki Jaran Rundra tidak membiarkan roh Raden Sarwokusumo pergi dan malah memakannya dengan brutal. Danan, kita menjauh, kata Pak Le yang mulai merasakan bahaya lagi. Setelah kehilangan tuannya, Ki Jaran Rundra yang merupakan ingon berumur ratusan tahun berteriak dengan suara yang mengerikan. Dia adalah makhluk pemakan sukma. Keberadaan berbagai macam roh dan ingon yang berseliweran di tempat ini membuatnya menjadi tidak terkendali. Ki Jaran Rundra memakan satu persatu roh siluman ular yang dipanggil oleh Mbah Sedo. Ia bertarung dengan buto bertubuh hitam,
Namun pertarungan yang cukup singkat saat Ki Jaranrunda menemukan titik sukmanya dan memakannya. Mbah Sedo terlihat panik. Ia meninggalkan pertarungan kami dan bermaksud menghentikan Ki Jaranrunda. Sayangnya setelah memakan sukma sebanyak itu, ia menjadi bertambah kuat dan merepotkan Mbah Sedo. Melihat itu Ki Brotowongso pun murka. Ia membakar dirinya dengan kekuatan hitam, melompat ke arah Ki Jaranrunda, mencekik lehernya dan membantingnya ke tanah. Ia membacakan sebuah mantra dan membuat tangannya menghitam dengan kuku tajam dan menusukkan tangannya ke tubuh Ki Jaranrunda berkali-kali, hingga makhluk itu menghilang. Cahyo, sekuat itu makhluk yang kita lawan. Cahyo menelan ludah dan sedikit gentar melihat hal itu. Tanpa adanya Raden Sarwokusumo, seluruh Trah Darmawiloyo mundur. Namun sebagian dari mereka tidak selamat dari kejaran Ingon Brotowongso. Kita sudahi ini, teriak Brotowongso yang sudah siap menghabisi kami. Tubuhnya tidak lagi menyerupai manusia. Kini tubuhnya penuh dengan sisik ular dengan kekuatan hitam yang mengalir tanpa henti. Saat itu tanpa kami sadari, Cahyo sudah terpental. Kulit Mas Jagat menghitam seperti terkena racun. Dirga terlihat terjatuh di tanah dengan luka yang tidak sedikit. Dan aku terlempar dengan berbagai luka cakaran yang dalam. Kini tinggal Pak Le yang berada di sana dengan mengandalkan geni baraloka. Sayangnya itu juga tidak berlangsung lama. Seketika Pak Le terbatu memuntahkan darah dengan setiap kekuatan yang ia tahan hingga ia ikut terpental. Brotowongso dan Mbah Sedo menghampiri Tika dan yang lainnya. Kini tidak ada yang bisa menghalangi mereka. Namun saat tangan Ki Brotowongso bersiap meraih Tika, sebuah kekuatan membuatnya melompat menjauh. Tika mengeluarkan sebuah cincin dengan batu hitam, sebuah pusaka peninggalkan keluarga Darmawiloyo. Pusaka apa itu, Sedo? Itu hanya pusaka biasa. Ia hanya menyimpan Ingon. Aku tidak pernah melihat kemampuan selain itu, jawab Mbah Sedo. Sepertinya ia juga tidak tahu kekuatan benda yang dimaksud oleh Brotowongso. Mendengar hal itu, Ki Brotowongso maju lagi dan kali ini benar-benar siap menghabisi mereka. Namun kali ini hujan menetes dari langit. Kemunculan sesosok makhluk menahan serangan Ki Brotowongso. Tangan hitam Ki Brotowongso bertahan dengan gemulainya tangan cantik seseorang yang muncul dari rintikan air di depannya. Nyi Sendangrango. Itu Nyi Sendangrango. Aku memaksakan diriku untuk berdiri dan menghampiri mereka. Terlihat setiap serangan Ki Brotowongso terhalangi oleh selendang Nyi Sendangrango. Pak Le, itu Mas Jagat, teriak Cahyo yang khawatir dengan racun di tubuh Mas Jagat. Dengan sigap Pak Le mengeluarkan keris pusakanya, menorehkan jarinya dan meneteskan darahnya ke keris itu, hingga darahnya berubah menjadi nyala api. Tetesan darah api itu terjatuh ke tubuh Mas Jagat. Seketika seluruh racun dan luka gaib di tubuh Mas Jagat kembali pulih. Pak Le menoleh ke arah Raden Anjar, bersiap melakukan hal yang sama untuk dirinya. Namun semua sudah terlambat. Tatapan mata Raden Anjar sudah kosong, seolah tidak lagi bisa menampung jiwanya. Pak Le, Raden Anjar. Pak Le hanya menggeleng dengan wajah sedih. Aku mengerti maksudnya, dan saat itu juga aku menitikan air mata. Kini Raden Anjar berada di penghujung nyawanya. Ia berada di perbatasan hidup dan mati, di mana surga tidak mungkin menerima dan neraka tidak siap untuk ia sambut. Kami membacakan doa untuk menenangkan Raden Anjar, sementara Nyi Sendangrango menahan setiap serangan Ki Brotowongso. Tetesan hujan yang dibawa oleh Nyi Sendangrango ternyata mampu menenangkan roh dan Ingon yang dibawa oleh Trah Brotowongso, sehingga mereka menghilang satu persatu. Tika, cincin batu hitam itu bukan pusaka untuk menyimpan Ingon. Itu adalah pusaka yang bisa menghapus darah hitam dari manusia. Kekuatannya tidak menghapus dosanya. Dia masih harus mempertanggungjawabkan dosa-dosanya
dengan hukum Sang Pencipta. Setidaknya bukan lagi atas kuasa makhluk tempatnya mengabdi sebelumnya. Aku tertegun mendengar ucapan Nyi Sendang Rangu. Ada pusaka yang mampu melakukan hal seperti itu. Caranya bagaimana, Nyi? Tika nggak tega melihat Raden Anjar seperti ini. Doa. Pusaka itu hanya akan berguna jika ada seorang Trahadarma Wiloyo yang masih murni mengampuni dan mendoakan saudaranya yang sudah bertaubat. Itulah tujuanku. Dan Mbah Sarjo membuat pusaka itu atas titipan Bayu leluhurmu. Mendengar ucapan itu, Mbah Sedo seketika memperhatikan kami. Pusaka itu bisa menghapus darah hitam, ucap Mbah Sedo dengan mata yang berbeda dari sebelumnya. Apa maumu? Ucapku yang segera menghadang Mbah Sedo mendekati Tika. Jika itu titipan Bayu, apa itu juga bekerja untukku? Tanya Mbah Sedo. Saat itu juga Ki Brotowongso menghujamkan pukulannya yang membuat Mbah Sedo terpental. Jangan pernah berani mengkhianati ratu. Tapi Ki, dengan itu, saya bisa selamat dari ikatan ini. Saya punya kesempatan bertobat dan tidak harus mencari tumbal untuk menghindari kematian. Saya memilih dosa saya diadili oleh Yang Maha Pencipta daripada selamanya di neraka bersama ratu dan pengikutnya. Tolong Ki, saya takut Ki. Saya ingin mati dengan darah yang sama seperti saya dilahirkan. Ki Brotowongso terlihat murka. Ia menjambak rambut Mbah Sedo dan mengangkat wajah Mbah Sedo ke hadapannya. Baik, kalau kau memang begitu ingin mati. Ki Brotowongso mengangkat pasak kayu yang selalu ada di tangannya, menusuknya ke tubuh Mbah Sedo. Jangan Ki. Ampun. Saya tidak mau mati seperti ini. Teriak Mbah Sedo sambil menoleh ke arah Tika. Tika, tolong hapus getih ireng saya. Belum sempat menyelesaikan ucapannya, leher Mbah Sedo sudah terpisah dari badannya. Pemandangan itu terlalu mengerikan untuk kami lihat. Butuh lebih dari ini untuk menghabisi kalian semua, ucap Ki Brotowongso yang segera mengangkat leher kepala Mbah Sedo, meminum dan melumuri darah Mbah Sedo ke tubuhnya. Ajian getih demit, hati-hati! Cahyo berteriak. Ini adalah ajian yang digunakan dukun yang melawan kami sebelumnya. Namun jelas sekali ini jauh lebih berbahaya. Seketika tubuh Ki Brotowongso menghilang. Tempat ini dipenuhi oleh asap hitam yang pekat. Bahkan hujan Nyi Sendang Rangu pun tidak mampu menghilangkannya. Ia berinisiatif untuk tetap di sekitar Tika dan menjaganya. Aku merasakan bahaya dari sisi belakang dan segera menghindar. Namun cairan hangat sudah membasahi tubuhku, yang disusul rasa sakit yang tidak tertahankan. Suara teriakan Cahyo, Mas Jagat, dan Dirga menyusul setelahnya. Aku berteriak seiring rasa sakit yang aku rasakan. Tidak ada yang bisa aku lihat dengan pasti. Tidak berapa lama aku terjatuh secara tiba-tiba dengan lubang yang sudah ada di salah satu kakiku. Maju, lawan aku. 1 lawan 1 kalau berani. Jangan bersembunyi seperti pengecut. Cahyo berteriak. Sepertinya ia ingin memancing keberadaan Ki Brotowongso dan menjadikan dirinya samsak untuk mengurangi serangan Ki Brotowongso pada kami. Cahyo, jangan bodoh Cahyo. Tidak ada cara lain. Aku harus memisahkan sukmaku. Namun aku baru sadar, kerisku masih ada di tangan Mas Jagat.
Samar-samar aku mendengar suara berbisik. Itu seperti bacaan sebuah mantra. Aku tahu itu suara Pak Le, namun aku belum pernah mendengar mantra itu sebelumnya. Tak lama setelahnya, terdengar suara teriakan Ki Brotowongso yang diikuti hilangnya asap hitam ini secara perlahan. Dengan menahan semua lukaku, tiba-tiba aku melihat Ki Brotowongso terbakar api hitam dari setiap luka yang tergores di tubuhnya. Pak Le, itu apa Pak Le? Jangan bilang itu ilmu hitam. Pak Le yang masih mengatur nafasnya mencoba menjawabku. Ilmu hitam gundulmu. Ini kekuatan bila hitam keris sukma geni yang Pak Le dapat di perjalanan sebelumnya. Dengan mantra tadi, Pak Le bisa memanggil api hitam ke setiap luka yang ditorehkan bila hitam ke keris sukma geni ini. Jelas Pak Le padaku. Aku sangat takjub dengan kekuatan itu. Ki Brotowongso terlihat kesakitan dengan luka yang diakibatkan oleh Pak Le. Ia mengamuk dan menyerang kami, tapi belum sempat melangkah. Ia tertahan oleh keris yang mengejarnya. Itu pasti Dirga. Tapi tunggu, itu bukan hanya satu buah keris, tapi ada 4 keris. Dirga, itu apa? Kata Mas Danan, manusia memiliki 4 sukma. Sekarang sebagian sukma itu sudah masuk ke keris pusaka ini. Ini hasilnya, Mas. Ucap Dirga dengan wajah yang senang, namun terlihat tenaganya tidak tersisa banyak. Mas Jagat di belakangnya sudah bersiap untuk membantu Dirga dengan menyalurkan kekuatannya. Perlahan api yang hangat menyelimuti tubuhku. Aku tahu ini adalah tetesan api bilah putih keris sukma geni milik Pak Le. Seketika sebagian lukaku itu menutup. Danan, Panjul, selesaikan semuanya. Perintah Pak Le yang tenaganya terkuras dengan ilmu bilah hitam keris sukma geni itu. Aku menangkap keris raga sukma yang dilemparkan Mas Jagat dan bersiap untuk maju. Cahyo juga sepertinya sudah pulih dengan ilmu Pak Le. Saat kami berdua maju, hujan turun semakin deras. Nyi Sendang Rango yang sedang melindungi Tika berkata kepada kami, Airku mampu menghubungkan dunia manusia dan dunia roh dan memurnikan dendam. Ingat itu. Ucap Nyi Sendang Rango seolah memberi petunjuk. Seketika aku menoleh pada Cahyo memastikan ia mengerti maksudnya. Wanasura! Cahyo berteriak sekuat tenaga. Kali ini bukan sosok roh Wanasura yang merasuki tubuh Cahyo, namun wujud Wanasura terlihat jelas di hadapan kami. Seekor kera raksasa dengan tubuh yang dihiasi perhiasan kerajaan kini berada di hadapan kami. Selama hujan ini ada, Wanasura bisa ikut bertarung. Ayo kita naik, Nan. Aku tahu rencanamu. Aku dan Cahyo segera menaiki tubuh Wanasura dan melompat bersiap menghujamkan serangan ke tubuh Ki Brotowongso yang sudah melemah dengan api Pak Le. Namun, ia masih cukup kuat untuk menghindar. Asap hitam dari ajian getih demit kembali muncul dan menghalangi pandangan kami. Dengan kemampuan Wanasura, kami melompat setinggi-tingginya, mencari keberadaan Ki Brotowongso. Dirga, di belakang Pak Le. Aku berteriak, yang segera direspon dengan mengarahkan kerisnya ke titik itu. Ki Brotowongso yang sadar segera menghilang. Wanasura mendarat dan menghembaskan asap hitam itu, namun hanya sementara. Dengan strategi ini, kami bisa membaca kemana serangan Ki Brotowongso, hingga Wanasura berhasil mendaratkan pukulan ke tubuh Ki Brotowongso. Cahyo membacakan ajian penguat raga, melompat dari tubuh Wanasura dan menendang Ki Brotowongso tepat di kepalanya. Tak terima dengan serangan itu, Ki Brotowongso kembali mengejar Cahyo dan menusukkan kukunya yang tajam ke tubuh Cahyo. Namun bukan tubuh Cahyo yang terluka, melainkan hanya sarungnya yang ia lemparkan untuk mengelabui penglihatan Ki Brotowongso itu. Tak melewatkan kesempatan itu, aku membacakan sebuah mantra ke keris Rogo Sukmo dan menghunuskan kerisku ke tubuh Ki Brotowongso.
Sekali lagi aku memisahkan tubuhku dengan sukmaku dan menusukkan wujud gaib keris raga sukma ke sisi lain dari tubuh Ki Bratowongso. Wanasura yang terlihat sukmanya sudah terpisah segera mengambil tubuhku dan melompat ke atas. Dirga, di sini. Seolah merespon ucapanku, keris Dirga yang terbagi menjadi 4 wujud itu berkumpul dan menghujamkan diri ke tubuh Ki Bratowongso. Saat itu juga asap hitam menghilang, darah hitam bermunceratan dari setiap luka yang kami tujukan kepada makhluk yang lebih menyerupai demit daripada manusia itu. Tidak, aku tidak mau mati, teriaknya dengan gemetar dan terjatuh ke tanah. Saat mencapai akhir batasnya, raut wajah sombong Ki Bratowongso berubah menjadi memelas. Tolong Nyi, tolong, biarkan aku jadi pengikutmu, tapi biarkan saya hidup, ucapnya sambil merayap di tanah meminta pertolongan. Nyi Sendang Rangu berjalan mendekat ke arahnya di tengah derasnya hujan itu. Saat mendekat ke arahnya, wajah dan tubuh Nyi Sendang Rangu berubah menghitam, menua dengan penuh borok dan luka. Matanya menghitam dengan darah yang terus mengalir tanpa henti. Ki Bratowongso seketika tertegun, tidak mampu menatapnya. Tubuhnya kaku, matanya terus melotot seolah tidak siap untuk mati. Namun darahnya terus mengalir hingga akhirnya tidak ada reaksi dari tubuhnya. Aku terbaring di atas tanah, melampiaskan lelahku di bawah guyuran air hujan Nyi Sendang Rangu. Wanasura berteriak dengan keras, memamerkan kekuatannya yang mengakibatkan semua makhluk di sekitar hutan ini menjauh. Cahyo masih terbaring dengan nyaman di pundak Wanasura, sementara Dirga sudah tidak sadar, kehabisan tenaga, dan terbaring di pangkuan Mas Jagat. Pak Lek berjalan ke arah Tika, mendekatinya dan melihat Raden Ancar sudah beristirahat dengan tenang dengan doa dari Tika. Nyi Sendang Rangu, jangan pergi dulu ya. Saya mau menikmati hujan ini dulu. Iya Nyi, kalau ngerasain hujan ini rasanya bentar lagi bakal ada demit kakek tua yang muncul, terus nendang tiba-tiba, ucap Cahyo yang sepertinya juga kangen dengan Eyang Widarpa. Aku dan Pak Lek tertawa mendengar ucapan Cahyo. Maafkan kami ya, Nyai Ajeng. Kami tidak bisa menyelamatkan Raden Ancar, ucap Mas Jagat. Ajeng menggeleng. Ia menangis, namun sepertinya ia cukup tenang saat melihat ayahnya meninggal tanpa terikat dengan darah hitamnya lagi. Aku menyudahi istirahatku dan menghampiri Nyi Sendang Rangu. Terima kasih banyak. Tanpa Nyi Sendang Rangu, mungkin kami sudah mati. Jangan meremehkan perlindungan yang Maha Pencipta, Danan. Tanpa aku pun, jika ia berkehendak, kamu pasti selamat. Wanasura sudah kembali menghilang dan Cahyo menghampiri kami. Nyi, kalau suatu saat Danan butuh bantuannya, apa Danan bisa memanggil Nyi Sendang Rangu lagi? Aku tidak terikat perjanjian dengan manusia manapun. Aku tidak akan muncul walau kamu membaca mantra itu lagi. Aku sudah tahu itu. Sebelumnya memang Nyi Sendang Rangu akan menjawab seperti itu. Aku sudah mencoba sebelum bertemu Nyi Sendang Rangu dan tidak ada siapapun yang terpanggil. Ia memang tidak ada hubungan darah maupun perjanjian denganku. Tapi dengan bantuannya, kali saja aku sudah sangat berterima kasih. Tapi, apa mungkin kita bisa bertemu lagi? Aku akan mengawasi Tika dari jauh. Dan lagi pula, kalian masih memiliki selendang pemberian Raden Ancar. Dan kalian sudah tahu kediamanku. Jika beruntung, mungkin kita bisa bertemu. Dan satu lagi, seandainya ada kejadian yang menempatkan diri kalian di posisi hidup dan mati, tidak ada salahnya mencoba mantra itu lagi. Ucapan terakhir Nyi Sendang Rangu itu benar-benar membuatku tenang. Nyi, terima kasih,
Ucap Tika sambil menggenggam selendang Nyi Sendang Rangu. Bimbing ibumu ya. Sekarang ada Ajeng. Kamu gak akan kesepian lagi. Darmo Wiloyo memang hanya nama. Namun darah yang mengalir di tubuhmu tetap memiliki maksud. Kejadian yang dialami Raden Anjar dan Raden Sarwokusumo pasti sudah diketahui anggota keluarga yang lain. Seharusnya mereka sudah bisa menentukan akan mengikuti jalan hidup siapa. Jelas Nyi Sendang Rangu pada Tika. Hujan berlahan mereda, rintik hujan berlahan menjadi buih-buih air bersamaan dengan datangnya matahari pagi. Setelah memulihkan tenaga, kami menguburkan dengan layak semua jasad korban perang ilmu hitam selama di tanah yang layak, dan segera keluar meninggalkan hutan ini dengan mobil Mas Jagat. Beruntung mobil Nyai Kanjeng masih berada di mulut hutan dengan aman. Mas, Pak Gito, mampir ke tempat makan dulu ya. Laper ini loh. Di dekat terminal ada warung lesehan. Sekalian numpang mandi di sana. Ucap Cahyo sambil melaju motornya. Walah Jul. Biasanya mandinya nunggu diseret kliwon dulu. Hehehe. Serius Pale, ini lapar. Menuruti permintaan Cahyo, kami pun berhenti di warung lesehan dekat terminal. Pemandangan sawah di warung ini membuat aku cukup sedikit ngantuk. Nyai Kanjeng, habis ini kembali ke kota. Nyai Kanjeng menggeleng. Rupanya, selama mereka sudah memutuskan untuk tinggal di rumah Pak Gito dan hidup sederhana di sana. Saya mau mulai usaha kecil-kecilan saja, Mas. Nyai Kanjeng, maksud saya, Danastri mau membantu saya. Kami juga mau menikah secara resmi. Ucap Pak Gito malu-malu. Mendengar ucapan itu, mataku yang terkantuk seketika terbuka. Yang benar, Nyai Kanjeng. Panggil Bu Astri saja. Sepertinya hidup sederhana seperti kalian jauh lebih menyenangkan. Mungkin saya masih harus belajar untuk melakukan pekerjaan rumah. Mudah-mudahan Mas Gito bisa sabar. Nanti Ajeng bantuin, Bude. Ajeng udah pinter urusan gituan. Tika juga urusan rumah pasti beres. Aku cukup senang dengan rencana mereka. Semoga saja setelah ini mereka bisa hidup lebih tenang, walau tanpa kekayaan sebanyak yang mereka miliki sebelumnya. Pak Le, Mas Danan, Mas Cahyo, habis ini mau kemana? Tika bertanya kepada kami semua. Mau main ke desa Windualit. Sudah janji sama Dirga. Jawabku yang dibalas dengan anggukan semangat oleh Cahyo. Asik! Habis itu, mampir ke tempat Dirga ya. Siapa tahu ada cerita dari bapak ibu yang bisa membantu Mas Danan dan Mas Cahyo. Ucap Dirga dengan senangnya. Iya Mas, sekalian kampung tempat tinggal Dirga itu bersebelahan dengan pabrik hantu. Pabrik tahu milik seorang yang bernama Putra. Nanti saya traktir tahu sepuasnya, lengkap sama sambelnya. Ucap Mas Jagat. Waduh, jadi gak sabar ini. Iya Mas Panjul, nanti saya kenalin sama yang namanya Ningsih. Ningsih yang ngerasukin Tika? Bukan Tika, bukan Ningsih yang ngerasukin Tika. Ningsih yang ini lebih cantik. Jawab Mas Jagat dengan tawa kecil yang cukup mencurigakan. Kami menghabiskan siang itu dengan perbincangan ringan sebelum akhirnya memisahkan diri. Kejadian ini sedikit membuka mataku bahwa ada entitas-entitas di luar sana yang menggunakan sosok-sosok yang menggelapkan mata untuk menjerumuskan manusia untuk jatuh dalam dosa. Sebuah kesaktian, kekayaan, dan tahta tidak selamanya menjanjikan kebahagiaan. Namun rasa syukur atas semua yang dimiliki kadang bisa merubah dunia dari cara pandang kita dan menjauhkan dari godaan duniawi. Aku menoleh ke arah Cahyo. Sepertinya dia yang paling tidak sabar untuk kembali ke desa Windualit. Dan entah mengapa, aku merasakan Dirga akan menemukan sesuatu di sana.
Dan kita tunggu cerita selanjutnya. Cerita ini tamat selesai sampai di sini. Dan saya akan melanjutkan ceritanya di judul yang berbeda. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung di channel ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, dan bahagia selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.